Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah, iradah serta limpahan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semua untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji salah satu dari kitab karya Imam Al-Ghazali, yaitu dengan judul Mukasyafatul Qulub. Salah satu di antara kitab yang dijadikan referensi bagi kita semua dalam rangka untuk bersama-sama menjaga hati kita, merawat hati kita dari hal-hal yang akan mengotori hati kita. Sesuai dengan judulnya Mukasyafatul Qulub, menyingkap dan mengungkap tabir hati. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena ternyata dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini beres, sehat, bersih, maka jasad pun ikut bersih. Fa idza fasadat, dan apabila hati ini, segumpal daging ini rusak, maka yang lain pun ikut rusak. Ala, ingatlah, wahia al-qalb, itulah hati. Nah, oleh karena itulah Bapak Rahimakumullah, mari kita bersama-sama menjaga, merawat hati kita. Banyak orang sibuk menjaga, merawat jasadnya. Banyak orang sibuk mengobati fisiknya. Tapi sedikit sekali orang yang berusaha menjaga, merawat hatinya, mengobati hatinya dari berbagai penyakit hati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan perdana ini kita akan mulai dari bab yang pertama dengan judul Fi Bayanil Khauf, penjelasan tentang khauf. Khauf itu artinya apa Bapak Ibu? Takut. Al-khauf, takut, ini menjadi salah satu bahasan dalam ilmu tasawuf. Kenapa? Karena khauf atau rasa takut dalam hati ini menjadi bagian daripada ibadah hati. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, haji saja. Kalau Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu kullu ismin jami'in likulli ma yardahullah minal aqwal wal af'al az-zahirah awil batinah. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh kita yang tujuannya dalam rangka mencari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, minal aqwal wal af'al, baik berupa ucapan ataupun perbuatan,
Az-zahirah awil batinah, yang zahir maupun yang batin, yang nampak dengan dua kasat mata kita ataupun yang tidak nampak. Nah, amalan yang tidak nampak, karena ini amalan hati, itu namanya al-khauf. Dan Allah merintahkan kepada kita untuk memiliki rasa al-khauf ini, takut ini hanya kepada Allah saja. Nah, bagaimana penjelasannya? Imam Al-Ghazali mengutip sebuah khobar. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Al-Ghazali, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ja'a fil khobari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah khobar ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan di sini riwayatnya, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi kita ambil pelajarannya saja. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Annahu qala, dia berkata, innallaha ta'ala khalaqa malikan. Allah itu menciptakan malaikat. Ya, kita wajib mengimaninya akan keberadaan malaikat ini karena ini bagian daripada rukun iman. Lahu janahun fil masyriqi wal janahun fil maghrib. Itu sayapnya sebelah itu ada di timur dan sebelah lagi ada di barat. Ibu bisa bayangkan seberapa besar, seberapa luasnya, seberapa panjangnya. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya di bawah arsy. Wa rijluhu tahtal ardi as-sabi'ah, kakinya di bawah bumi yang ke-7. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun, dan bulu-bulunya sebanyak sejumlah makhluk yang ada di bumi ini. Berapa makhluk yang ada di bumi ini, Bapak Ibu? Itulah jumlah bulu-bulunya. Wallahu a'lam bishawab, ini benar apa enggak, tapi begitulah Imam Al-Ghazali mengutip. Kita ambil pelajarannya saja. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati ala amrillah, apabila seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik laki maupun perempuan, bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, sesuai dengan perintah dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk banyak bersolawat. Apabila bersolawat, apa? Bi an yanghamisa fi bahri min nurin tahtal arsy, maka malaikat itu dia masuk tenggelam dalam lautan nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Summa yakhruju, kemudian dia keluar. Wa yunkidu janahu, kemudian mengibaskan, mengepakkan sayapnya. Fayakturu min kulli risyatin qataratun, maka meneteslah dari setiap bulu-bulunya tetesan air. Fayukhliqullahu ta'ala min kulli qatratin malikan, kemudian Allah menciptakan kembali dari setiap tetesan nur cahaya Allah itu apa? Malaikat. Yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu senantiasa selalu beristighfar sampai hari kiamat. Pelajaran apa Pak yang kita bisa petik dari paragraf ini? Malaikat saja gitu maksudnya Pak, dengan segala kegagahannya, dengan segala keperkasaannya, dengan segala kebesarannya, itu beristighfar kepada Allah sampai hari kiamat, sebagai bukti khaufnya, rasa takutnya malaikat. Karena malaikat itu kerjaannya kalau nggak istighfar, tasbih, beribadah, nggak pernah maksiat, betul nggak Pak? Ya, karena diciptakan oleh Allah tanpa diberikan nafsu. Jadi kalau malaikat saja dengan segala kebesarannya itu beristighfar, takut kepada Allah gitu maksudnya, sampai hari kiamat beribadah, taat, mengabdi kepadanya, apalah kita sebagai manusia yang
jauh dari kebesaran itu. Sudah seyogianya kita tunduk, patuh, khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Pak? Ini Bapak Ibu. Apalagi ketika sekarang kita berada di bulan Ramadan. Perbanyaklah taubat kita kepada Allah, istighfar kita kepada Allah sebagai bukti rasa takut kita kepadanya. Lanjut Bapak Ibu. Qala ba'dul hukama, berkatalah sebagian ahlul hikmah, salamatul jasadi fi qillati ta'am. Sehatnya jasad kita, beresnya jasad kita, selamatnya kita, yaitu dengan cara qillati ta'am, menyedikitkan makan. Nah, ini apa hubungannya sedikit makan dengan khauf, kan itu ya, nanti akan kita bahas. Bapak Ibu ingat, nanti setiap jasad anggota tubuh kita kan semua akan diminta pertanggungjawaban, betul kan? Termasuk perut maksudnya. Nanti di yaumul kiamat, barakallahu, lan tazula qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan beranjak tumit seorang hamba di yaumul kiamat melainkan dia akan mendapatkan rentetan pertanyaan. Ditanya. Salah satu yang ditanya apa? An jasadihi. Nah, fima abla, anggota tubuh kita yang dulu Allah berikan dengan sempurna kepada kita. Apa yang selama ini telah engkau lakukan? Itu maksudnya. Termasuk perut. Yang sudah masuk ke dalam perut itu apa saja? Maka hati-hati, jangan banyak makan, kan itu ya. Makanya sekarang kita diwajibkan puasa. Ya. Dan memang bukan hanya secara ruhi saja bahwa perut itu akan banyak mendatangkan masalah kepada kita, karena memang katanya, kata Nabi itu perut itu tempat berbagai macam penyakit, sekian persen penyakit yang dialami oleh manusia itu karena apa? Makanan. Makanya hati-hati. Makanya Nabi itu menjaga perutnya menjadi 3. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga lagi oksigen. Dia nggak makan ketika belum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Sumber syahwat juga dari perut. Makanya Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai generasi muda, barang siapa yang kalian ingin nikah, nikahlah. Fa illam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, puasalah gitu kan. Kan dengan puasa itu bisa meredam syahwat. Kita lihat. Wassalamatur ruh fi qillatil atham. Beresnya ruh, selamatnya ruh kita, rohani kita, hati kita itu dengan sedikitnya Pak dosa. Wassalamatud din fi sholati alayya khairil anam. Dan selamatnya agama kita dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kemudian Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, perhatikan, lihat, teropong, terawang, ma amil tali yaumal qiyamah, apa yang selama ini telah kita lakukan, apa yang selama ini telah kita perbuat untuk bekal di hari kiamat. Ya. Wa ma'nahu, dan artinya Pak, tasaddaku, banyaklah bersedekah, wa'lamu bitta'ah,
dan wa'malu bitta'ah, perbanyaklah ketaatan kita kepada Allah. Apa? Litajidu thawabaha yaumal qiyamah, agar kita mendapatkan balasan nanti di yaumal kiamat. Apa yang harus kita siapkan? Minal khair, kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena fa innal malaikata was samaa wal arda wal lail wan nahara yaumal qiyamah yashhaduna bima amil. Karena ternyata Bapak Nakumullah, para malaikat, langit, bumi, malam dan siang nanti di yaumal kiamat akan menjadi saksi bima amila ibnu Adam, apa yang telah dilakukan oleh anak cucu Adam. Perbuatan yang baik ataupun yang buruk, sedikit atau banyak, kecil maupun besar, itu nanti akan dibukakan oleh Allah. Kenapa? Langit, bumi, siang, malam itu akan menjadi saksi. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu rahimakumullah, ketika di lautan, ketika di daratan banyak manusia yang melakukan kemaksiatan, itu sebenarnya bumi, langit itu berkata, seandainya Allah belum menetapkan kapan terjadinya hari kiamat kubro, maka aku tidak rela bumi ini diinjak-injak oleh manusia yang melakukan banyak kemaksiatan. Dan dia tahu, melihat, menyaksikan semua Bapak Ibu. Bahkan jasad kita juga akan menjadi saksi, betul. Dalam surat Yasin apa Pak? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, oleh karena itulah apa? Takutlah kalau seandainya kalian berbuat salah. Karena akan menjadi saksi, gak ada satupun yang tersembunyi. 24 jam Allah sudah meletakkan CCTV dalam tubuh kita. Malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu sepatah kata pun yang terucap. Ingat, samping kanan kiri ada raqib dan atid. Makanya takut kalau kalian berbuat salah. Tapi kenapa banyak orang yang berbuat dosa juga Bapak Ibu? Padahal di samping kanan kirinya ada raqib atid. Malamnya, siangnya, bumi, langit, lautan itu akan menjadi saksi nanti. Lupanya manusia lupa, gak sadarkan diri. Nah, maka perlu diingatkan, ya. Jangankan nanti di yaumul kiamat, sekarang saja di dunia akan menjadi saksi kulit kita. Betul Bapak Ibu? Kemarin-kemarin kita dihebohkan dengan kejadian pembunuhan, kan itu kan? Pembunuhan yang telah dilakukan oleh oknum polisi. Sebelum di yaumul kiamat sudah dibuktikan oleh Allah. Sidik jari menjadi saksi, kulit jadi saksi. Bahkan rambut seseorang itu bisa menjadi saksi. Betul Bapak Ibu? Apalagi nanti di yaumul kiamat Bapak Ibu. Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Allah bukakan. Bahkan kita disuruh baca. Iqra, kita baca. Coba lihat catatanmu, kan itu kan. Setiap manusia disuruh membaca catatan kita masing-masing. Fabasarukal yauma hadida. Pandangan matamu pada waktu itu ketika melihat catatan amal kita hadid. Hadid itu Pak, tajam, jelas, gak satu pun yang terlewatkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Pak, takutlah, wattaqullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kemudian, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan, fa innal malaikata was samaa, malaikat langit, wal arda bumi, wal laila malam, wan nahara siang, yaumul kiamah, di hari kiamat, yashhaduna bima amila ibnu Adam, akan menjadi saksi apa yang telah dilakukan oleh anak cucu Adam, min khairin, kebaikan sedikit pun,
akan dibukakan oleh Allah, atau syarrin, keburukan, ta'atin au maksiatin, ketaatan atau maksiat, hatta anna jawarihahu, lihat sampai nanti jawari itu anggota tubuh kita, tashhadu alaihi, akan menjadi saksi, wal ardo, dan begitu juga bumi, tashhadu lil mu'min. Maka kalau seandainya yang nanti yang dipersaksikan itu seorang mukmin dan orang yang zuhud, fatakulu, maka langit, bumi, jasad kita, kaki kita akan berkata apa? Shalla alayya, orang ini dulu di dunia sholat, wa shauma, saum, wa hajja, orang ini sudah haji. Jasad kita berkata, Bapak Ibu. Wa jahada, dia sudah berjihad. Fayaprahul mu'min, maka berbahagialah orang-orang beriman itu. Orang-orang zuhud berbahagia. Sementara nanti yang akan menjadi saksi buat orang-orang kafir dan ahli maksiat, bumi, langit, siang, malam, jasad kita berkata, asyraka alayya, orang ini dulu musyrik kepadaku. Wazana, orang ini dulu berzina. Wasyarabal khamr, kalau dia pernah minum khamr, itu botol mungkin akan berkata, ya. Kursi mungkin dia akan berkata di mana dia duduk dulu. Dulu orang ini minum khamr. Wa akalal haram, maka akan berkata orang ini dulu makan yang haram. Faya wailahu inna qasyahu fil hisab, celakalah nanti orang itu di saat apa? Ditanya di yaumul hisab. Lalu jawaban apa kita kira apa, Bapak Ibu? Maka takutlah kita kepada Allah. Ya, takut gak Pak nanti? Takut kita, Bapak Ibu. Kan gak bisa mengelak kita, gak bisa berbohong. Mulut kita mau berbohong dikunci, yauma nakhtimu. Kulit kita akan berkata, semua akan berkata. 24 jam CCTV ini gak pernah terlepas dari kita. Malaikat raqib dan atid. Nah, disinilah Bapak Ibu kita harus takut kepada Allah. Cuma untuk membuktikan takut kita itu harus ada buktinya, gitu. Wal mu'minu huwallazi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarihi, maka seorang yang mukmin yang takut kepada Allah, takut akan seluruh anggota tubuhnya, itu harus ada apa Pak? Buktinya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Kama qala al-faqih Abu Lais, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, alamatu khaufillahi ta'ala tazhar fi sab'ati asya, tanda orang takut kepada Allah itu ada 7 cirinya, Bapak Ibu. Mari kita amalkan kalau kita merasa bahwa diri ini takut kepada Allah. Apa tandanya? 1, awaluha lisanuhu fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibah wan namimah wal buhtan wa kalamul fudul. 1, jaga lisan kita, Bapak Ibu. Orang yang takut kepada Allah itu lihat dari lisannya. Siapa mereka? Dia yamna'uhu minal kadhib, tidak mungkin berdusta. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya dusta, orang itu nggak takut kepada Allah. Yang kedua Pak, gibah wal gibah. Gibah itu apa Pak? Zikru akhaka bima yakrah, menyebutkan, menceritakan aib saudaranya, yang kalau saudara itu ada hadir di hadapannya itu dia nggak suka. Aibnya itu diceritakan kepada orang lain, itu namanya ghibah. Kalau bahasa kita ini sekarang apa? Gosip. Kalau orang itu takut kepada Allah, gak mau menggibah orang. Wan namimah, namimah itu apa? Mengadu domba orang, memprovokasi, provokator. Dosa besar. Salah satu di antara azab yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang suka memprovokasi orang, mengadu domba orang itu apa Pak?
azab kubur. Jadi suatu ketika Nabi pernah bersama rombongan para sahabat lewat ke hadapan kuburan. Kata Nabi, duduk dulu, istirahat dulu. Apa? Kalau kalian mendengar jeritan, teriakan orang yang sedang ada di dalam kubur ini, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa, kan takut. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa sih? Tahu gak apa sebabnya? Yang satu, kuburan yang satu, penghuninya menjerit-jerit karena ketika di dunia dulu dia jor dari buang air kecil, nggak pernah istinja, buang air kecil di mana saja. Nah, adapun yang kedua, ini orangnya suka namimah, memprovokasi orang, ngadu domba. Nah, itu di alam kubur. Belum nanti di yaumul qiyamah. Wal buhtan itu menuduh orang. Menuduh orang berbuat sesuatu padahal orang itu tidak melakukannya. Kalau bahasa masyarakat kita mau fitnah, gitu kan. Wa kalamul fudul, berbicara berlebih-lebihan. Nah, wa yaj'aluhu masghulan bi dzikrillah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu Pak, lisannya sibuk bukan untuk menuduh, menggibah, berdusta, memprovokator, tapi apa? Dia sudah nggak mikirin orang lain, Pak. Karena sibuknya, karena takutnya dirinya, maka dia sudah nggak memikirkan orang lain lagi. Yang dia pikirkan apa? Lisannya masghulan bi dzikrillah, basah, sibuk dengan zikir kepada Allah. Apa? Tilawatil Quran wa muzakaratil ilmi. Nah, jadi satu Bapak Ibu, tanda orang yang takut kepada Allah apa? Lisannya sibuk zikir kepada Allah dan digunakan untuk muzakaratul ilmi, mengkaji, menuntut ilmu. Itu orang yang takut kepada Allah. Kata Imam siapa? Abul Lais. Tandanya pertama, lisannya sibuk ingat kepada Allah. Tidak sempat lagi mikirin orang lain, menuduh, mencari-cari aib orang lain. Yang kedua, qalbuhu, tanda orang yang takut itu hatinya. Fayukhriju minhu al-adawata wal buhtan, dia menjauhkan hatinya dari permusuhan dan apa? Al-buhtan, menuduh orang lain. Wa hasadal ikhwan, begitu juga menjauhkan hatinya dari iri dengki terhadap saudaranya. Hasad itu menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang dan pindah kepada dirinya. Itu namanya hasud, iri dengki. Kenapa? Li'annal hasada yamhul hasanat, karena hasud itu akan menghilangkan kebaikan yang dia telah lakukan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khotob. Jadi hasad, iri, dengki seseorang itu akan menghilangkan kebaikan yang telah dilakukannya seperti apa? Api memakan kayu bakar. Ya. Itu tanda yang kedua. Jadi yang pertama tadi, lisannya sibuk zikir, ingat kepada Allah dengan tilawah, zikir. Yang kedua, hatinya menjauhkan dari hasad. Yang ketiga, tadi lisan, hati. Yang ketiga apa? Nazaruhu, orang yang takut kepada Allah itu apa? Pandangan matanya fala yanzuru ilal haram, tidak digunakan untuk melihat yang haram. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, wa ghairuha wala ila dunya, ya. Matanya tidak banyak digunakan untuk melihat
kesenangan dan kenikmatan dunia. Kalaupun melihat, dia melihat hanya untuk mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang dia lihatnya. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi mengatakan man mala'a ainahu minal haram, barang siapa yang matanya dipenuhi dengan yang haram, mala Allahu ta'ala yaumal qiyamah ainahu minan nar, maka Allah akan penuhi matanya di yaumal kiamat dengan api neraka. Subhanallah. Jadi mari jaga mata kita, gunakan untuk melihat yang diridhoi oleh Allah. Lihat ayat-ayat Al-Quran, lihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Yang keempat, batnuhu, perutnya, fala yudkhilu batnahu haraman, maka dia tidak memasukkan ke dalam perutnya barang-barang haram. Fa innahu ismun, kan dia tahu bahwa itu dosa. Dia menjaga perutnya jangan sampai ada sepotong makanan yang masuk yang itu sumbernya tidak jelas dan diharamkan. Itu kalau orang yang takut kepada Allah. Ya. Kenapa Bapak Munakumullah? Karena Nabi mengatakan idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam, apabila sepotong makanan saja masuk ke dalam perut anak cucu Adam, lana anahu kullu malakin fil ardi was sama, maka malaikat yang ada di langit dan ada di bumi melaknatnya, madamatil kalukmah fi batnihi, selama sepotong makanan itu masuk ke dalam perutnya. Wa in mata ala dzalika alhalah fama wa jahannam, nauzubillah. Kalau mati dalam keadaan perutnya penuh dengan barang-barang haram, maka tempatnya di dalam api neraka jahanam. Sepotong makanan saja, apalagi kalau triliunan misalkan itu kan, apalagi kalau ratusan juta. Subhanallah. Orang yang takut kepada Allah akan menjaga perutnya. Yang kelima Bapak Ibu, ini soalnya ada 7 ya, 2 lagi. Yang kelima, yadahu fala yamudda yadahu ilal haram, tangannya dia jaga. Dia tidak mengulurkan tangannya kepada perkara-perkara yang diharamkan, bal yamudduha ila ma fihi taatillah, tapi dia ulurkan, dia gerakan tangannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya Bapak Subhanallah. Dalam sebuah khabar dikutip, innallaha khalaqa darun min zabar jiddatil khadra, zabrud ya. Jadi nanti di yaumul kiamat Allah akan menyiapkan gedung istana yang terbuat dari zamrud yang berwarna hijau. Fiha sab'una alfin darin, di sana ada 70.000 rumah. Fi kulli darin, dalam setiap rumah sab'una alfu baitin, itu ada berapa? Sab'una alf, 70 kamar-kamar. La yanziluha, tidak disiapkan oleh Allah tempat itu, illa rajulun yu'radu alaihil haram, kecuali bagi seorang ketika di dunia dia ditawarkan kepadanya barang yang haram, fayatrukuhu, tapi dia menolaknya. Kenapa? Min makhofatillah, enggak, saya takut kepada Allah. Walaupun jumlahnya banyak ya, walaupun menggiurkan, tapi takut kepada Allah, saya enggak mau. Tangannya enggak mau menerima ya barang-barang haram itu. Yang keenam, qadamuhu, kakinya, fala yamsi fi maksiatillah, tidak digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat kepada Allah. Kalaupun dia melangkah ke masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, ke majelis ilmu ya, ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Kan ditanya kaki kita, kemana dulu kalian kaki melangkah ya. Dia gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi. Ila suhbatil ulama, datang mendekat kepada para ulama dan orang-orang soleh. Ya. Yang terakhir, ini yang ketujuh Bapak Ibu, tanda orang yang takut itu apa? Ta'atuhu fayaj'aluhu ta'atuhu khalisatan. Dia taat kepada Allah, tapi taat kepada Allahnya apa? Khalisatan liwajhillah. Itu dalam rangka ikhlas mendapatkan, mengharapkan ridho Allah. Karena ada orang yang taat tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, enggak ikhlas, ingin dapatkan pujian,
ingin mendapatkan sanjungan, maka itu bukan orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu selalu menjaga amalan-amalan ketaannya apa? Wa yakhafu minar riya, dia takut riya. Wan nifaq. Ya. Saking takutnya itu berusaha kalaupun dia itu melakukan ketaatan kepada Allah biar orang lain nggak tahu, cukup Allah saja yang tahu. Kan gitu ya? Dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7 orang. Siapa mereka? Salah satu yang 7 itu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu, sampai tangan kirinya tidak tahu ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kenapa? Takut riya. Karena takut dia sembunyi-sembunyi biar Allah saja yang tahu. Siapa orang yang takut kepada Allah? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata nanti di antara sekian yang akan terseret dulu ke dalam api neraka jahanam, kata hadis Muslim, riwayat Muslim, itu bukan orang yang nggak punya ilmu, Bapak Ibu. Justru orang yang banyak ilmunya, orang alim, ulama, ustaz gitu kan. Tapi dia melakukan semuanya tidak ikhlas kepada Allah. Kan ada 3 manusia nanti di yaumul kiamat dipanggil oleh Allah. Ya fulan, wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan dulu ketika di dunia sebagai bukti wujud syukurmu terhadapku? Kata orang yang berilmu, ya Allah, sudah habiskan waktu saya untuk menuntut ilmu dan saya sudah mendapatkannya sekarang, dan saya sudah ajarkan sama orang lain, bahkan saya sudah bacakan Al-Quran, bisa jadi hadis saya sudah bacakan. Tapi kata Allah, Pak, kazabta, dusta engkau melakukan semuanya itu bukan untukku, tapi apa? Liyaqulan nas annaka aliman. Kau melakukan semuanya itu justru tujuannya adalah karena engkau ingin mendapatkan pujian dari orang lain bahwa engkau seorang alim. Bapak Ibu, hati-hati. Ternyata orang itu terseret dulu ke dalam api neraka jahanam. Itu bukan orang awam, orang berilmu. Yang kedua, orang yang bersedekah. Ketika ditanya apa yang telah engkau lakukan, wahai fulan, sebagai wujud syukurmu terhadapku, aku sudah bersedekah, aku sudah berinfak. Kata Allah, kazabta, dusta engkau melakukan semuanya itu apa? Bukan untukku, tapi liyaqulan nas annaka jawadan. Tapi engkau menginginkan pujian dari orang lain agar engkau disebut seorang jawad. Jawad itu orang yang dermawan. Sampai orang yang mati di medan pertempuran, betul. Apa? Riya. Maka orang yang takut kepada Allah itu dia takut amalan-amalan solehnya itu apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Oleh karena itu apa? Dia menyembunyikan. Ya. Makanya Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya apa? Idfin wujudaka, pendamlah, kuburlah amal baikmu fi ardil khumul, di bawah tanah ketidakterkenalan. Famadabata, sesuatu yang ditanam, fima lam yudfan lam yatimma nitajuhu, tanaman benih yang ditanam tapi tidak dikubur, maka nanti buahnya, hasilnya tidak akan sempurna. Riya, Bapak Ibu, hati-hati. Nah, tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, wayan bagi lil mu'min an yakuna bainal khauf war raja. Tapi di tengah-tengah takut seorang mukmin kepada Allah, takut lisannya, takut hatinya, takut kakinya, tangannya, bahkan takut amal ketaatannya itu tidak diterima oleh Allah karena dia. Tapi dia juga tetap harus apa? An yakuna bainal khauf war raja. Di tengah-tengah rasa takut itu dia seyogianya juga memiliki ar-roja. Roja itu apa? Rasa harap. Tetap mengharap ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi antara takut dan roja itu harus sama-sama. Satu sisi kita takut, tapi satu sisi juga kita jangan jangan cemas. Tetap berharap kepada Allah. Untuk apa? Fayarju rahmatallah, kita mengharap roja dari rahmat Allah. Wala yai'as, jangan putus asa. Di tengah-tengah kita semua yakin bahwa yang namanya manusia mungkin tidak akan lepas dari dosa. Betul Bapak Ibu? Mungkin pernah memasukkan barang-barang haram dalam perut kita. Mungkin lisan kita juga pernah berdusta. Mungkin tangan juga pernah melakukan dosa. Tapi jangan putus asa. Betul kita takut kepada Allah, tapi apa? Kita juga berharap kepada Allah agar Allah menumpah curahkan rahmatnya kepada kita. Tentu dengan bertaubat kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam syair siapa Pak? Abu Nawas. Apa syairnya? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini memang tidak layak menjadi penghuni surga Firdaus. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Tapi kalau seandainya engkau masukkan aku ke dalam neraka jahanam, aku gak bakal kuat. Takut di satu sisi, ya, karena dia merasa bahwa banyak dosa yang selama ini telah dia lakukan, lisannya, kakinya, termasuk perutnya. Tapi di tengah-tengah rasa takut itu apa? Fahabli taubatan waghfir dzunubina. Ini roja namanya Bapak Ibu. Tapi kan engkau maha luas rahmatmu ya Allah. Kalaupun aku memang dulu pernah melakukan banyak dosa hilaf ya Allah, tapi engkau punya maghfirah, ampunan. Tolong aku minta rahmat dan curahan kasih sayang. Maafkanlah, terimalah dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Nah, ini namanya roja Bapak Ibu. Takut ya harus, tapi di tengah-tengah rasa takut kita harus punya ar-roja. Ya. Terakhir Bapak Rahmatullah, sebuah hikayat antara takut dan roja. Dikisahkan bainama Daud, ketika Nabi Daud jalisun fi sum'atihi, duduk di tempat ibadahnya. Jadi Nabi Daud itu punya tempat ibadah khusus. Mungkin kalau di masjid itu mihrab, atau kalau bahasa lain biara, khusus tempat beribadah, tempat bermunajat. Idra'adu data hamra, tiba-tiba dia melihat semut merah hamra. Dudah itu bukan semut, cacing merah di tanah. Faqala fi nafsihi, berkata dalam hatinya, ma auradallahu fi hadhihi dudah, ini apa yang Allah maksud ini dengan cacing merah ini? Apa sih gitu kan? Kamu ada di sini gitu maksudnya. Fa azanallahu lidudah hatta takalamat. Allah izinkan cacing merah itu berbicara, dan Nabi Daud paham apa pembicaraannya. Faqalat, ini cacing merah berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amma nahari fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Ketika aku di siang hari, Allah mengilhamkan kepadaku kalau aku berada di siang hari agar aku selalu menyebut apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? Alfa marrah, 1000 kali. Wa ammal layali, adapun ketika aku berada di waktu malam, kata cacing merah itu, fa alhamani rabbi an aqula fi kulli lailah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Itu di siang hari Allah mengilhamkan kepadaku di waktu siang agar aku bersolawat kepada Nabi berapa? Alfa marrah, 1000 kali. Fa anta matakul, sedangkan engkau apa yang kau ucapkan? Jadi Nabi Daud dikritik sama cacing merah itu. Engkau ngapain saja siang dan malam gitu kan? Aku saja bersolawat 1000 kali di malam hari dan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah berapa? 1000 kali.
Kau ngapain saja gitu kata cacing itu. Hatta astafidha minka, sehingga aku bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran darimu. Kalau aku mengambil pelajaran dari malam dan dari siang. Siang mengajarkanku untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Malam mengajarkan kepadaku untuk bersolawat kepada Nabi 1000 kali. Nah, apa sih gitu kan? Apa? Fanani Daud, Nabi Daud menyesal pada waktu itu. Kenapa? Ala ikhtiqari hidudah, atas kritikan, atas celaan dari seekor cacing merah itu. Wa khaufa minallah, dan sejak itu dia takut kepada Allah, wa taba ilaihi, dan kemudian dia bertaubat, wa tawakkal alaihi, dan kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang Nabi Daud. Yang terakhir kisah tentang Nabi Ibrahim. Wa kana Ibrahimul Khalil, adapun Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala, idza dzakara khati'atahu, apabila dia ingat kesalahannya. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi yang kita tahu maksum, dijaga kesalahannya, tapi ketika Nabi Ibrahim bahkan sudah mendapatkan gelar Khalil, kekasih Allah, kalau dia ingat kesalahannya apa? Yaghsha alaihi, dia tersungkur, pingsan. Wa yusma'u idrabu qalbi, sampai terdengar detak jantungnya karena penyesalannya itu. Milan fi milin, itu 1 mil. Jadi Nabi Ibrahim 1 mil itu 1 kilo 62 meter kurang lebih. Dia pingsan, dia jatuh, tersungkur, takut, dan detak jantungnya ketika takut kan semakin kencang kalau takut. Itu terdengar 1 mil. Ini kata Imam Al-Ghazali, nggak tahu dari mana nih ceritanya. Kemudian apa, Bapak dan Allah? Fa arsala ilaihi Jibril, Allah mengutus Jibril. Fa'atahu, kemudian dia datang dan berkata, malaikat Jibril, Al-Jabbar yukri'uka as-salam, yang maha gagah, yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan salam kepadamu, wahai Nabi. Wa yaqul, dan dia berkata, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilahu, kenapa seorang kekasih Allah dia takut kepada kekasihnya? Kan Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, Allah itu kekasihnya. Masa sih kekasih takut sama kekasih? Mestinya kan bakal takut. Faqala ya Jibril, dan Nabi Ibrahim berkata, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati, ketika aku ingat kesalahan-kesalahanku, wa faqartu fi uqubati, dan aku ingat memikirkan nanti azab, balasan yang nanti akan aku dapatkan ketika aku berbuat salah, nasitu khalilati, maka kekasih, rasa kasih dan kekasih Allah itu hilang. Kenapa? Aku ingat takut akan azabnya, takut akan balasannya, padahal dia sudah menjadi kekasih Allah. Ibrahim lupa tuh bahwa dia itu kekasih Allah. Yang ingat dia apa? Takut akan azabnya. Dan dia berkata apa? Aku takut. Fahadhihi ahwalul anbiya wal auliya was solihin waz zahidin fata'ammal. Inilah keadaan takutnya para nabi, para wali-wali Allah, dan orang-orang soleh dan orang-orang zuhud. Fata'ammal, maka perhatikanlah, ambillah pelajaran, kata Imam Al-Ghazali. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau Nabi Ibrahim saja sampai pingsan, sampai takut, sampai tersungkur karena ingat dosa-dosanya dan takut akan balasannya. Kalau Nabi Daud saja dia takut kepada Allah dan kemudian dia bertaubat hanya karena dikritik oleh seekor cacing merah, apalagi kita yang belum dapat jaminan dari Allah, kesalahan sudah pasti kita lakukan setiap hari, jaminan dosa dimaafkan juga belum pernah kita dapat jaminan itu, maka apalagi kita harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takutnya kita kepada Allah harus kita buktikan dengan 7 langkah. 1, lisannya sibuk dengan zikir, ingat kepada Allah. Tangannya sibuk dengan uluran tangan kepada kebaikan. Perutnya bersih dan selalu menjaga dari unsur-unsur yang diharamkan. Kakinya dia gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga matanya
dia gunakan untuk melihat yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga ketaatannya dia senantiasa jaga agar terbebas dari riya. 7 ciri inilah tanda orang-orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita perbanyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Ya, karena ini momentum Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita semua. Wabil khusus di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Saat-saat di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita di pagi hari ini di bab pertama. Bab kedua masih lanjut insya Allah besok, fil khaufi minallahi ta'ala aidan, pembahasan tentang takut kepada Allah juga ya. Bab yang kedua akan kita lanjutkan besok hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.